Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Let me introduce myself. My name is Aisyah Ali Rahma with the last ID number 128. Standing here, I'd like to tell you about the interesting topic that will give benefits for us. Selamat sore teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aisyah Ali Rahma dengan NIM akhir 128. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan topik yang menarik yang akan memberikan manfaat kepada kita semua. Before that, I wanna ask to you guys, do you usually stay up at night? What did you do actually? Sebelum itu, saya akan bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu. Apakah teman-teman sering begadang, biasanya begadang? Apa yang teman-teman lakukan? Waiting for the response, and then, I know there are many reasons why teenagers like us choose to stay up at night. It could be due to the busy schedule, a lot of assignments, or maybe mental health issues. Aku tahu ada banyak alasan kenapa remaja seperti kita memilih untuk begadang. Bisa disebabkan oleh bisa disebabkan oleh kegiatan yang padat, kemudian banyaknya tugas atau masalah kesehatan mental. Well, the topic that I'm gonna deliver in this opportunity is about how to get a better sleep at night. Topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana untuk mendapatkan tidur yang baik di malam hari, which refers to the article that written by Eric Suni and Alex Dimitriou, and also the additional article by Julian Gary, yang merujuk pada artikel yang ditulis oleh Eric Suni dan Alex Dimitriou, dan juga artikel tambahan yang ditulis oleh Julian Gary. As we know, teens face many challenges to getting consistent sleep at night. The research by Roberts, 2014, indicates that many teens get far less sleep than they need. Seperti yang kita tahu, para remaja menghadapi banyak tantangan untuk mendapatkan tidur yang konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Roberts tahun 2014 mengindikasikan bahwa banyak remaja yang tidurnya kurang, menunjukkan bahwa banyak remaja mendapatkan waktu tidur yang jauh lebih sedikit dari yang sebenarnya mereka butuhkan. Do you know, teens should get between 8 and 10 hours of sleep per night. Apakah kalian tahu bahwa remaja sesungguhnya membutuhkan 8 hingga 10 jam untuk tidur per malam? Sleep is essential for people of any age, but especially in teens. Profound mental, physical, social, and emotional development requires quality sleep. Tidur itu penting untuk semua orang dari semua kalangan usia, tapi khususnya untuk remaja, perkembangan mental, fisik, sosial, dan emosional yang mendalam membutuhkan tidur yang berkualitas. According to the article, there are several tips for teens to get better sleep at night. Berdasarkan artikel, terdapat beberapa tips untuk remaja agar bisa mendapatkan tidur yang baik di malam hari. A beneficial step is for teens to improve their sleep hygiene, which includes their sleep environment and habits. Langkah yang bermanfaat bagi remaja adalah meningkatkan kebersihan tidur mereka, termasuk lingkungan dan kebiasaan tidur mereka. Let's move to the steps. Mari kita berpindah pada langkah-langkahnya. The first step is establish a sleep schedule. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan jadwal tidur. Go to bed as close as possible to the same time every night. Pergilah untuk tidur sebisa mungkin to the same time every night. Sebisa mungkin dengan mendekati waktu yang sama dengan jadwal yang telah ditentukan setiap malam.
and get as close to 8 hours of sleep as possible. Dan tidurlah sedekat mungkin dengan 8 jam. It is also important to keep the same schedule on both weekdays and weekend. Tidak kalah penting juga untuk memastikan bahwa kita eh, tidur dengan jadwal yang sama antara hari-hari kerja dan juga akhir pekan. Why? Because if our sleep schedule changes dramatically on the weekend, like staying up most of the night, then sleep until mid-afternoon Saturday and Sunday, the chances of getting back to the normal schedule on Sunday night are slim. Karena apabila jadwal tidur kita berubah secara drastis di akhir pekan, seperti begadang hingga larut malam, kemudian tidur hingga tengah hari di hari Sabtu dan Minggu, maka kesempatan untuk mengembalikan jadwal kita seperti pada normalnya di Minggu malam sangatlah kecil. Sangatlah kecil. So you have to force yourself to do that. Then your body will automatically repeat the same rhythm that called circadian rhythm. Oleh karena itu, kalian harus memaksakan diri kalian untuk melakukan hal tersebut. Karena apabila kita rutin melakukannya, maka tubuh kita secara otomatis akan mengulang ritme yang sama, yang akan disebut sebagai ritme circadian. The second, disconnect from your devices. Yang kedua yaitu pastikan untuk terputus dari perangkat. Make sure that you turn off your phone or your computer at least 30 minutes before your bedtime and keeping them on silent mode to avoid checking the notification during the night. Pastikan untuk memutuskan hubungan dengan perangkat setidaknya 30 menit sebelum waktu tidur dan pastikan juga perangkat dalam keadaan mode diam untuk mencegah mengecek notifikasi di malam hari that will disturb our sleep yang akan mengganggu tidur kita. Harus diedit. Spend them during the night. Why do we have to disconnect from our devices? Because the electronic screens emit a glow called blue light at a particular frequency, then sends a signal to the brain. Signal to the brain which can suppresses the production of melatonin and keeps teens from feeling tired. Kenapa kita harus memutuskan hubungan dengan perangkat? Karena layar elektronik itu memancarkan cahaya yang disebut cahaya biru, yang mana dalam frekuensi tertentu, yang mana itu akan mengirimkan sinyal ke otak dan mengirimkan sinyal ke otak yang dapat menekan produksi hormon melatonin yang membuat para remaja tidak merasa lelah sehingga sulit untuk tidur. That also means no social media before you sleep. Itu juga berarti tidak ada sosial media sebelum kamu tidur. A survey by the American Academy of Sleep Medicine found that 93% of Gen Z stayed up to participate in social media. Survei yang dilakukan oleh American Academy of Sleep Medicine menemukan bahwa 93% Gen Z begadang untuk berpartisipasi di dalam media sosial. And do you know, social media is a great place to find new sources of anxiety. Dan apakah kalian tahu bahwa sosial media adalah tempat yang baik untuk menemukan sumber baru dari masalah kecemasan? Okay, next, the last is make your bed a place only for sleeping, or we can call that by hygiene area.
Buatlah tempat tidurmu hanya untuk tidur, atau dapat kita sebut sebagai area yang bersih. Experts agree that it's easier to fall asleep and to stay asleep if we associate the bed with sleeping. Para pakar setuju bahwa kita akan lebih mudah untuk tertidur dan juga lebih nyenyak dalam tidur kita apabila kita mengasosiasikan tempat tidur dengan tidur. Yang artinya, your bed only for sleeping. Tempat tidur hanya untuk tidur. That also means you have to work in another place or another room. Itu berarti kamu harus bekerja di ruangan yang berbeda atau di tempat yang berbeda. So, whenever you go to your bed, your body will automatically notice that, oh, it's time to sleep. Sehingga, kapanpun kalian pergi ke tempat tidur, maka tubuh kalian akan otomatis notice, secara otomatis merespon bahwa itu adalah waktunya tidur. And then, if you cannot sleep, don't play your phone on your bed, or don't open your phone on your bed. Apabila kalian tidak bisa tidur, jangan buka HP di atas kasur. Jangan bermain HP. Get up and find another activities that can make you sleepy or tired. Bangunlah dan cari kegiatan lain yang bisa membuat kalian mengantuk dan juga merasa lelah. To conclude, I invite you guys to take care of our body and mental health by getting enough sleep. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga mental kita dengan tidur yang cukup. Because with a better sleep, we can get a better life. Karena dengan tidur yang baik, maka kita akan mendapatkan hari-hari yang baik, hidup yang baik pula. Maybe that's all from me. Thank you for your attention. I am Aisyah, and now back to you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.